Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara kekasih. Dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berdasarkan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi dia akan bekerja sendiri berkat urapan dan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, mari saya ajak saudara-saudara semuanya untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan Nats khotbah untuk pertanggiangan di Minggu Judika tanggal 29 Maret 2020 ini dari Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dengan cara mensubscribe. Sekali lagi Bapak Ibu, mensubscribe. Berikan subscribe bagi saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang belum subscribe. Karena itu akan menambah semangat saya untuk mempersiapkan khotbah-khotbah berikut di YouTube. Juga saya mohon kesediaan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk men-share, membagikan video ini agar supaya semakin banyak orang yang percaya kepada keadilan Tuhan yang menyelamatkan sesuai dengan topik Minggu Judika. Termotivasi lewat video ini. Bapak Ibu, khotbah ini terambil dari Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dan bacaannya atau epistel si Jahaon itu dari 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Diikat dengan tema keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Dalam bahasa Batak disebut hasitongan ni debata na paluahon. Saya baca, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop ini adalah seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian nats khotbah firman Tuhan untuk pertanggiangan di Minggu Judika tanggal 29 Maret 2020 dengan topik keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Hasitongan ni debata na paluahon. Saudara, Minggu tanggal 29 Maret 2020 disebut dengan Judika. Terambil dari Mazmur 43 ayat 1a. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah. Berilah keadilan. Judge me, O Lord. Judge me. Hakimi saya, ya Tuhan. Itu sebenarnya artinya. Dari bahasa Ibrani, sapat. Sapat, beri keadilanmu kepadaku. Hakimi saya. Kalau aku benar, benarkan aku. Kalau aku salah, salahkan aku. Berikan, tunjukkan kepadaku kesalahanku, supaya saya memperbaharui diri saya. Itu artinya, judge me, O Lord. Judika. Saudara, khotbah di pertanggiangan Minggu Judika ini adalah tulisan daripada Nabi Sefanya. Sefanya itu adalah seorang nabi di zaman Raja Yosia. Di sekitar tahun 639 dan 609 sebelum Kristus. Atau tepatnya beberapa tahun lagi sebelum pembuangan ke Babel. Pembuangan ke Babel itu dimulai tahun 605 belum Masehi. Sefanya melayani pada waktu Raja Yosia. Raja Yosia memiliki prestasi khusus Bapak Ibu yang sangat bagus. Karena Raja Yosia lah
yang berhasil tercatat dalam sejarah Israel, yang melakukan pembaharuan, yang melakukan reformasi dari Bait Allah Israel. Dan untuk hal inilah besar peranan dan dorongan hamba Tuhan Nabi Zefanya. Dialah yang memberi spirit, memberi motivasi, memberi dorongan kepada sang Raja Yosia. Saat itu keadaan Israel sangat-sangat buruk sekali, sangat-sangat memprihatinkan, penuh dengan kejahatan di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Dalam bahasa Batak mungkin lebih tepat kalau saya sebut macai jorbut dosa ni halak Israel di Jolo ni dia Batak. Beberapa di antara dosa-dosa Israel yang dikutip dan ditulis oleh Zefanya kita ambil. Pertama dari pasal 1 kita temukan ayat 5. Mereka sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit. Mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah juga demi dewa Milkon. Demi dewa Milkon. Inilah sinkritisme, perpaduan, percampuran daripada keyakinan dan kepercayaan orang Israel. Kemudian dari ayat 6 pasal 1 itu juga kita temukan mereka berbalik dari Tuhan, tidak mencari Tuhan, dan tidak menanyakan petunjuknya, petunjuk Tuhan, tidak bertanya lagi kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua dari pasal 3 kita temukan kejahatan orang Israel saat Nabi Zefanya ini. Dari ayat 1 disebut mereka adalah pemberontak, hidupnya cemar, penuh dengan penindasan. Dari ayat 2 juga kita temukan, mereka tidak mau mendengarkan teguran siapapun, tidak memperdulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya, dan kepada Allahnya ia tidak menghadap lagi. Saudara, itulah keadaan real daripada bangsa Israel saat Nabi Zefanya. Dan inilah yang dicoba, didorong, disemangati, dan dibujuk oleh Zefanya kepada bangsa Israel agar mereka mau berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, agar mereka mau bertobat, mau meninggalkan Allah-Allah atau ilah-ilah lain yang selama ini sudah mereka percayai juga mampu memberi berkat, mampu memberi pertolongan, kemakmuran, keselamatan, dan lain-lain. Dan memang kedua tokoh pemerintahan yakni Yosia dan tokoh agama Zefanya ini sangat-sangat berhasil dalam pelayanan mereka, Bapak Ibu. Apa pelayanan mereka yang berhasil? Yosia dan Zefanya mampu merubah, memperbaharui kehidupan keagamaan, kehidupan peribadahan, kehidupan kerohanian daripada jemaat atau bangsa Israel. Kedua tokoh agama dan tokoh pemerintahan ini melakukan pembaharuan dalam bidang keagamaan, melakukan reformasi total yang menyebabkan mereka lepas dari hukuman murka daripada Tuhan. Juga berhasil mengembalikan peranan dan fungsi Bait Allah menjadi kudus kembali. Selama ini tidak kudus lagi. Sudah disimpan di Bait Allah itu, di altar Bait Allah itu juga patung-patung, benda-benda sembahan agama lain, agama kafir oleh raja-raja sebelumnya. Baru nanti kemudian setelah periode kedua tokoh ini, di zaman-zaman raja berikutnya, terutama Raja Sedekia, maka kembali lagi bangsa itu tidak mengikuti kehendak daripada Tuhan. Sehingga mereka diizinkan oleh Tuhan dijajah oleh bangsa lain, bangsa Babel. Itu dimulai pada tahun 605 sebelum Kristus. Saudara, nats kita pada pasal 2, sebagaimana kita sudah sebut tadi, itu adalah puncak daripada keberdosaan, kejatuhan moral dan keagamaan, pemberontakan Israel kepada Tuhan. Dan saat-saat seperti itulah Tuhan memanggil Nabi Zefanya ini yang melayani bersama-sama dengan Raja Yosia di kerajaan Israel Selatan. Zefanya memberi kontribusi yang sangat besar untuk mendorong, menyemangati Raja Yosia, terutama dalam hal mensponsori reformasi total tadi di seluruh Israel. Bahkan boleh dikatakan bahwa peranan Zefanya lah yang sungguh-sungguh besar dan signifikan dalam pembaharuan Israel bersama Raja Yosia. Maka baik Yosia maupun Zefanya berhasil dalam pelayanan mereka.
Sefanya sungguh punya kontribusi positif bagi keberhasilan Yosia. Sefanya lah yang memberi motivasi positif buat sang Raja Yosia untuk melakukan terobosan-terobosan baru. Berupa apa? Berupa pertobatan bangsa Israel mengikuti jalan Tuhan. Berupa kemauan mereka membersihkan bait Allah dari anasir-anasir kekafiran yang dibuat oleh raja-raja sebelumnya. Dan ini sangat penting bagi kita, bagi jemaat kita sekarang untuk kita renungkan. Dan bahkan jika memungkinkan untuk dipraktekkan pada zaman sekarang. Saudara, pada zaman Zefanya itu, rohaniawan atau hamba Tuhan memiliki peranan dan sumbangan besar untuk keberhasilan pemerintah atau pemimpin politis, pemimpin masyarakat. Rohaniawan atau pemimpin spiritual atau nabi mampu menjadi motivator, pendorong, penyemangat bagi pemimpin politis, pemimpin negara. Jadi, kedua lembaga itu, lembaga agama dan lembaga pemerintahan, saling berkaitan satu dengan yang lain. Dalam membangun ibadah yang baik di tengah masyarakat, dalam memulihkan keadaan yang sudah semraut selama ini, dipulihkan kembali. Sudah dalam bahasa sekarang, inilah yang disebut dengan suara kenabian. Saudara, pemimpin religi, pemimpin agama, rohaniawan harus mampu memberi, menyampaikan suara kenabian. Apa suara kenabian? Suara kenabian itu berisi kritikan yang bersifat membangun dari seorang pemimpin rohani, pemimpin agama, kepada pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa dan negara. Pemimpin agama harus mampu menyatakan hal-hal yang tidak benar jika itu ada. Yang salah disalahkan kalau itu memang salah. Yang tidak berkenan kepada Tuhan yang sudah terlaksana harus ditunjukkan kepada pemimpin masyarakat supaya diperbaharui. Dan sebaliknya, pemimpin masyarakat, negara, bangsa itu harus juga siap menerima kritikan, menerima saran. Harus mau tangkap, harus mau meresponi, mengindahkan teguran daripada hamba Tuhan agar bangsa dan masyarakat itu selamat. Inilah yang dilaksanakan oleh Zefanya saat itu. Ya, yang mungkin perlu direnungkan, meski pasti sulit itu dipraktekkan oleh kita di zaman-zaman sekarang ini. Karena berbagai-bagai hal tentunya. Namun tidak mustahil dipraktekkan di satu saat di tengah-tengah bangsa, negara, NKRI kita. Kita berharap Nats kita pada pasal 2 ayat 1-3 berisi himbauan dari Zefanya kepada bangsa Israel agar bertobat sebelum Tuhan menjatuhkan eksekusinya, menjatuhkan hukuman Tuhan atas keberdosaan bangsa itu. Saudara, karena Nats khotbah di pertanyaan kita ini hanya terdiri dari 3 ayat saja, mari kita lihat ayat per ayat supaya jelas yang 3 ayat itu, Bapak Ibu. Saudara, pertama dari ayat 1. Apa yang kita temukan dari ayat 1? Ada 2 seruan daripada Zefanya. Saudara, seruan pertama adalah bersemangatlah dan berkumpullah, kata Nabi. Saya baca buku tafsiran Alkitab masa kini jilid 2. Di tafsiran itu disebut bahwa kalimat ini adalah ajakan biasa saja, tidak mengandung arti khusus. Ini hanyalah suatu panggilan untuk merendahkan diri dan bertobat. Tetapi bagi saya, setelah saya renungkan, saya memahami kalimat ini sebagai ajakan Nabi agar semua orang Israel, umat Israel itu pertama menyatu, kemudian memiliki satu tekad dalam satu semangat untuk menerima, mengului hatani dewata, panggilan Tuhan yang datang lewat kehadiran hambanya Zefanya. Kalimat itu menurut saya berisi himbauan, ajakan agar supaya mereka bersatu. Unang marsibuan dalam Nabi, unang marsibuan leheng Nabi, unang marsibuan kemauan Nabi. Mari terima kedatangan firman.
Terima kedatangan hamba Allah demi keselamatan. Itu sebenarnya maksudnya. Itu arti dan tujuan kalau disebut di sini. Bersemangatlah dan berkumpullah. Saudara, dan seruan ini juga berlaku bagi kita sekarang ini. Ketika kita sedang diterpa, diserang oleh pandemi yang mematikan daripada corona, virus disease 19 yang disebut dengan COVID-19. Firman Tuhan menyapa kita saat ini, Bapak Ibu. Mari terima kedatangan firman, terima suara Allah yang datang menyapa kita demi keselamatan kita. Mari jangan ada yang putus asa, yang putus semangat, yang melep porsiaunnya ketika ada serangan yang begitu hebat dari disease ini, dari penyakit ini, dari corona ini. Dengarkan seruan daripada Allah untuk menyemangati kita. Bersemangatlah dan berkumpullah. Itu yang pertama dari ayat 1. Kemudian yang kedua, Sefanya juga menyapa dan memanggil bangsa Israel. Hai bangsa yang acuh tak acuh, disebut di situ. Hai bangsa yang acuh tak acuh. Dalam bahasa Ibrani dipakai istilah goy. Jamaknya goyim. Apa artinya goy atau goyim? Arti dari goy atau goyim itu menunjuk kepada orang, bangsa, masyarakat yang tidak percaya. Bangsa yang memberontak kepada Tuhan. Bangsa yang sudah tergolong kepada tanda kutip kafir. Yang sudah meninggalkan kepercayaannya, imannya, dan beralih kepada sesuka hatinya. Itu goy atau goyim. Saudara, suara kenabian Sefanya ini begitu keras dalam menyampaikan firman kepada orang Israel yang dia lihat sudah menyimpang, sudah lari dari kehendak Tuhan. Sefanya tidak ada lagi tedeng aling-aling, tidak perlu lagi ada basa-basi, kalimat lunak, suara merdu yang membujuk mereka dalam keadaan lembut, tidak lagi seperti itu. Keras, sehingga disebut hai bangsa yang acuh tak acuh. Saudara juga, inilah sikap yang amat keras, tegas dari seorang hamba Tuhan yang berani menegur kedurhakaan daripada anggota jemaatnya kepada Tuhan yang tidak lagi setia kepada Tuhannya. Dia menyampaikan firman buat mereka yang nyata-nyatanya sudah mempermainkan imannya, mempermainkan Tuhannya, mempermainkan agamanya. Saudara, seorang hamba Tuhan harus kadang-kadang keras seperti itu, tegas seperti itu, dan berani menegur orang yang berdosa dalam keadaan keberdosaannya. Jika dibutuhkan dengan ucapan keras, maka harus keras. Jika memang masih memungkinkan dengan suara lembut, membujuk, ya boleh juga. Yang pasti, jangan izinkan, jangan biarkan orang berdosa itu merasa enak, merasa sejahtera, merasa tenang, merasa senang dalam keberdosaannya. Tetapi mereka harus ditegur dengan keras agar dia mau menyadari dosa-dosanya dan berbalik kepada Tuhan. Itu tujuannya. Teguran Sefanya ini juga Bapak Ibu harus kena mengena dengan kita di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena banyak orang di zaman sekarang ini juga sudah banyak yang acuh tak acuh, yang goy, yang goyim. Sudah banyak. Dalam bahasa sekarang orang yang acuh tak acuh itu adalah orang yang tidak peduli sama sekali lagi. Orang yang cuek, yang apatis, tidak care lagi, tidak mau tahu lagi, tidak merasa perlu lagi terhadap agama, terhadap nasihat, terhadap pengajaran, teguran, cuek terhadap gereja, cuek terhadap ibadah, cuek terhadap Tuhan, dan terhadap juga sesamanya yang lain. Dia sudah egois, jelas bahwa sikap acuh tak acuh seperti ini adalah goyim, bukan sikap Kristen. Orang yang cuek seperti ini adalah goi atau goyim, yakni orang yang lari dari kekristenan, menyimpang dari kebenaran iman Kristen kita. Ya, hindarkan hidupmu dari goi atau goyim, Bapak Ibu. Orang yang tergolong kepada goi atau acuh tak acuh itu hanya menganggap dirinya saja yang penting. Dia saja yang harus didengar atau dihormati, tetapi orang lain baginya tidak wajib
atau tidak perlu dihormati. Orang lain itu tidak lebih daripada sampah buat dia, buat mereka ini. Wah, inilah kesombongan yang sangat-sangat memprihatinkan pada zaman Sefanya, yang mungkin juga pada zaman kita sekarang, yang harus dibuang itu sama sekali dari dalam diri kita, Bapak Ibu. Jangan jadi goy atau goyim kita ini. Jadi realitasnya siapa goy, siapa goyim yang acuh tak acuh itu sekarang? Siapa? Jika kita lebih mengutamakan mencari uang, mencari hamuraun, harta, kekayaan, memakai semua waktu mencari duit, jualan di hari Minggu, dan tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan karena dianggap dia sudah kehilangan mata pencaharian. Itu sudah termasuk acuh tak acuh kepada Tuhan. Kalau kita terlalu sibuk bekerja, sibuk cari uang, menambah harta dan kekayaan, tetapi lupa berdoa, kita sudah acuh tak acuh kepada Tuhan. Kalau 24 jam waktu kita habis mengejar perkara-perkara duniawi, cari kesenangan-kesenangan hidup, mengejar keinginan-keinginan daging, sementara untuk bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan, kita banyak berdalih, kita banyak alasan, kita banyak mencari-cari alasan untuk tidak berminggu, tidak ikut di dalam ibadah, tidak mengului Tuhan lagi, tidak tertarik lagi soal-soal ibadah, soal-soal keagamaan, soal-soal pertanyaan. Bosan, kata mereka. Maka orang yang seperti itu sudah masuk cuek, apatis, acuh tak acuh pada Tuhan, goy atau goyim. Saudara, kalau sifat acuh tak acuh atau cuek dan apatis, apalagi terhadap Tuhan itu terjadi dalam hidup kita saat ini, sekarang ini, Bapak Ibu, pasti akan membuat Tuhan marah, murka terhadap kita sendiri, tidak akan memberkati diri kita. Kita hanya menunggu hukuman daripada Tuhan seperti orang Israel ini saja. Hanya tinggal menunggu kapanlah kita gadap, kapanlah kita jatuh tergeletak dalam hal iman. Bayangin kalau seorang anak kecil, Bapak Ibu, sudah merasa sinis pada orang tuanya, sudah acuh tak acuh pada ibunya, sudah apatis terhadap pengajaran, teguran bapaknya, teguran opungnya sekalipun, gurunya pun, dan juga apalagi pendetanya nggak mau lagi dengar itu semua. Bagaimana sikap saudara sebagai bapak dari anak itu? Kalau itu anak orang, ya mungkin saja kita cuekin dia, tidak ambil pusing dengan dia kalau itu anak orang. Tetapi kalau itu anak awak, anak saya sendiri, gelek tak, ya, kita pasti akan marah, betul marah. Kita akan tersinggung oleh kelakuan anak yang seperti itu, yang sinis, yang apatis terhadap bimbingan kita sebagai orang tua. Saudara, seperti itulah gambarannya orang Israel pada saat atau di zaman Sefanya ini. Makanya dia harus tegas, dia harus marah, dia harus tersinggung melihat kelakuan daripada orang Israel itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari ayat 2, apa dosa-dosa orang Israel? Sefanya mengultimatum bangsa Israel agar menggunakan waktu yang masih diberi Tuhan. Sefanya mengatakan begini di ayat yang kedua. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Apa maksudnya? Ada 3 kali disebut di sini. Sebelum dihalau seperti sekam, sebelum datang murka Tuhan bernyala-nyala, sebelum hari kemurkaan Tuhan, katanya lagi diulangi. Saudara, ini menunjukkan bahwa Sefanya mau menegaskan kepada orang Israel bahwa sebelum dieksekusi oleh Tuhan lewat penghukuman yang akan datang, lewat murka, sebelum dijadikan menjadi sekam, disebut di sini sekam, nggak ada artinya lagi, dibuang saja. Sekarang masih ada kesempatan yang baik, masih diberi Tuhan kelonggaran. Oleh karena itu, sekarang manfaatkan waktu, bertobatlah.
Karena pintu kasih daripada Tuhan masih sedang dibuka, masih lebar, masih bisa dimanfaatkan. Saudara, pintu kasih ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh orang Israel, termasuk juga oleh kita. Jangan dilewatkan pintu kasih Tuhan yang terbuka lebar. Jangan dilewatkan, jangan terlambat. Jangan sampai hukuman berlangsung baru kita mau datang kepada Tuhan, mau bertobat. Nggak bisa lagi. Jangan ada yang mengabaikan pintu kasih ini, Bapak Ibu. Jangan ada yang menganggapnya sepi. Jangan ada yang cuek, yang membiarkannya berlalu. Fatal sekali, fatal banget kalau dibiarin lewat. Dakaulah habemud bertuku dianon. Jika terlambat, maka kita hanya menunggu hukuman saja. Inilah juga menjadi si paingot peringatan bagi kita. Di saat banyaknya hal-hal pahit yang menerpa kehidupan kita, apa itu kemiskinan, apa itu sakit penyakit, apa itu terutama malapetaka, kehadiran dari coronavirus disease 19 yang melanda seluruh manusia di muka bumi ini. Kita sedang diingatkan kembali bahwa di zaman akhir ini, saya katakan zaman akhir, belum akhir zaman, ya, belum akhir zaman. Saya katakan di zaman akhir ini, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kalinya, diingatkan. Ini waktu yang tepat sekarang untuk merenungi kembali persiapan-persiapan kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa persiapan kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Diingatkan oleh Yesus akan banyak hal-hal yang melanda dunia ini, melanda kehidupan manusia ini. Segala sesuatu akan bisa terjadi. Kita diingatkan oleh Yesus bahwa sebelum kedatangannya kedua kali, berbagai-bagai hal yang menggemparkan seisi bumi ini akan pasti terjadi. Dan salah satu di antaranya yang begitu serius merusak kehidupan dunia ini, bahkan mematikan banyak orang, adalah virus corona disease ini, Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita pada Injil Lukas 21 ayat 11. Di sana dituliskan, dan di berbagai-bagai tempat akan ada penyakit sampar disebut. Ya, penyakit sampar memang disebut. Dan dokter sajalah yang mengetahui hakikat dari penyakit sampar itu bagaimana. Tetapi sebutan sampar di Lukas pasal 21 ini, Bapak Ibu, dalam naskah aslinya, dalam bahasa Yunani dituliskan loimos. Loimos, apa itu loimos? Terjemahannya loimos itu pertama, pestilence. Pestilence itu artinya wabah. Ya, wabah, bisa wabah sampar, bisa wabah penyakit-penyakit lain. Wabah, berkecamuknya penyakit-penyakit. Itu pestilence. Kedua, apa itu loimos? Yang diingatkan oleh Tuhan akan datang melanda dunia ini. Troublemaker. Apa itu troublemaker? Pengacau, perusuh. Ya. Loimos juga diterjemahkan public menace. Public menace artinya ancaman-ancaman terhadap manusia, terhadap kesehatan manusia, terhadap keselamatan publik. Jadi kalau penyakit sampar disebut dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa aslinya begitu luas yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus akan datang melanda dunia ini. Jadi kita tidak perlu heran lagi dan semoga tidak panik dan tidak bingung kalau saat ini pandemik COVID-19 itu, coronavirus disease 19 itu mewabah di seluruh muka bumi ini, termasuk di Indonesia, di tengah-tengah kita, di antara kita. Yesus sudah mengungkapnya ribuan tahun yang lalu. Akan muncul wabah yang disebut loimos. Jadi selain penyakit sampar juga menunjuk kepada troublemaker, pembuat suasana kacau. Seperti sekarang ini sudah kacau balau. Bisa saja munculnya zat-zat, bakteri-bakteri, virus-virus pembuat kacau. Juga public menace, tadi disebutkan ancaman terhadap kesehatan manusia, kesehatan publik, ancaman kepada kedamaian manusia di seluruh dunia.
Saudara, kita sudah diingatkan oleh Yesus menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, semua ini akan bisa terjadi dan sudah terjadi. Semuanya ini Bapak Ibu untuk mengingatkan kita ya, di zaman akhir ini supaya kita tanda kutip semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan jika hal-hal seperti ini sedang terjadi sekarang, bagaimana sikap kita? Yesus mengajar kita juga pada ayat 36 Lukas pasal 21 tadi. Ayat 36 disebutkan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri. Saudara, berkecamuknya coronavirus disease ini, apa sikap kita? Bingung, panik, takut? Memang wajar ada orang yang bingung, yang panik, yang takut. Tetapi Yesus mengajar kita sekarang pada ayat 36 Lukas pasal 21, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Sambil berdoa Bapak Ibu. Untuk apa kita berdoa dalam keadaan berkecamuknya virus seperti ini? Supaya kamu beroleh kekuatan, kemampuan untuk luput, kata Yesus, dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri, tahan hidup, tahan menghadapi segala kondisi yang sangat menyakitkan itu. Amin Bapak Ibu. Ketiga, dari ayat yang ketiga, Sefanya membukakan rahasia bahwa sementara sebagaimana dalam ayat 2 masih ada pintu maaf tadi yang masih begitu lebar atau sebelum dieksekusi oleh penghukuman daripada Tuhan, maka ada tugas kita, ada kewajiban kita, ada hutang kita yang harus kita bayar menurut Sefanya kepada orang Israel. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindungi pada hari kemurkaan Tuhan itu. Saudara, ayat 3 inilah yang mengunci semuanya. Ada 3 panggilan Tuhan lewat Sefanya, meliputi mencari Tuhan, mencari keadilan, mencari kerendahan hati. 3. Apa ini maksud dengan mencari Tuhan? Mencari di sini artinya adalah berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenagamu, sampai dapat. Ibarat milik kita, benda yang berharga yang ada pada kita hilang. Kalau itu hilang, gak mungkin kita bengong-bengong toh, gak mungkin kita diam-diam saja toh. Kita harus berusaha untuk mendapatkannya kembali. Hati kita tidak senang, tidak sejahtera, tidak damai kalau barang yang kita sukai itu hilang. Kita harus berusaha sekuat tenaga kita untuk mencari, mendapatkannya. Segala tenaga, segala usaha kita pakai, asal yang kita cari itu dapat kembali, ketemu kembali. Bapak Ibu, seperti gambaran Israel menurut Sefanya, bahwa selama ini Israel itu sudah kehilangan yang termahal dalam hidupnya. Apa itu yang termahal dalam hidup Israel yang sudah hilang? Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, hubungan relasi yang akrab dengan Tuhan hilang. Bait Allahnya sudah diisi dengan benda-benda kafir, sembahan-sembahan kepada dewa-dewa yang lain. Sudah ada sinkritisme, mencampur adukkan kepercayaan-kepercayaan orang dengan kepercayaan kita. Nggak murni lagi kepada Tuhan Allah. Itu yang hilang sekarang menurut Sefanya. Bagaimana kita, Bapak Ibu? Jangan-jangan kita juga sudah kehilangan Tuhan. Sudah acuh tak acuh kita kepada Tuhan selama ini. Jangan-jangan sudah menjadikan Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan itu sebagai sesuatu yang tidak lagi wajib, tidak lagi harus, tidak perlu bagi banyak orang. Hilang. Banyak yang membuat kita sudah kehilangan Tuhan, Bapak Ibu. Sudah kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Kehilangan yang termahal dalam hidup kita.
Sefanya menggerakkan kembali hati kita sekarang. Firman Tuhan dari Sefanya ini menggerakkan, mendorong kita supaya menjadikan Tuhan yang mahal itu kembali kepada kita, pulang kepada kita. Yang utama itu tidak boleh hilang dalam diri kita. Jangan buat Tuhan itu sampingan. Jangan buat ibadah itu tambahan-tambahan dalam hidupmu saja. Manolot-noloti kesibukanmu saja, jangan. Meski karena serangan virus corona ini, ibadah kita di gereja kita ditutup sementara beberapa minggu ini, kita tidak boleh kehilangan yang termahal, kehilangan Tuhan, kehilangan persekutuan dengan Tuhan, kehilangan doa. Jangan mau kehilangan doa meski coronavirus disease ini mengancam keselamatan, kesehatan banyak orang. Kemudian yang kedua, tugas panggilan Sefanya kepada orang Israel juga kepada kita mencari keadilan. Kata keadilan di sini dari kata tzedek, berarti kebenaran Allah, kebenaran firman, kehendak Allah. Apa yang diinginkan oleh Tuhan dari dalam diri saya, carilah itu. Cari kebenaran firman, cari kebenaran Alkitab itu sendiri. Itu tidak datang sendiri. Itu harus kita cari. Itu tidak otomatis datang dalam diri kita. Arti lain daripada tzedek itu menjadi orang yang tzedekah, pemurah, pemerhati buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan saya. Jadilah seperti itu. Itu tugas kita yang kedua. Tugas yang ketiga menurut Sefanya mencari kerendahan hati. Kata kerendahan hati di sini dalam bahasa Batak disebut haserepon. Dari bahasa Inggris humility, rendah hati. Prakteknya nampak tatkala ia mau berkorban untuk sesamanya, untuk orang lain yang sangat-sangat membutuhkan dia. Orang yang rendah hati itu, serep itu seperti ceret, harus dari bawah mengalir seperti ini. Jadi orang yang rendah hati Bapak Ibu harus mau dari bawah, harus mau turun gengsinya, jangan sombong. Dia harus mau berkorban. Saudara, untuk mendapatkan pintu kasih Allah itu, ketiga-tiga inilah upaya yang harus kita lakukan. Kita upayakan mencari Tuhan, mencari keadilan, menjadi orang yang rendah hati. Amin, Bapak Ibu. Turpu kai bistil si jahaun di pertandingan Minggu Judika ini dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Petrus mengingatkan jemaat atau orang percaya di semua tempat di perantauan yang menerima surat ini agar memiliki iman yang dinamis. Iman yang dinamis itu adalah iman yang terus-menerus di-upgrade, ditingkatkan, diperkaya, diperlengkapi, disempurnakan terus-menerus. Bagaimana caranya? Memperlengkapi iman kita ini. Petrus menyebutkan, Bapak Ibu, harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan itu pengetahuan. Dan kepada pengetahuan itu penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saudara, iman itu nggak boleh statis. Harus bertambah-tambah sempurna dalam segala hal. Bertambah sempurna dalam kebajikan, dalam pengetahuan, dalam penguasaan diri, dalam ketekunan, kesalehan, kasih. Dan kasih itu pun tidak cukup untuk kasih diri sendiri, keluarga sendiri, juga kepada orang lain. Semua orang. Jadi nggak cukup kita percaya saja Bapak Ibu. Tanpa kebajikan, tanpa pengetahuan. Nggak bisa orang percaya itu bodoh mau toh, nggak bisa. Dia harus pintar, harus ada pengetahuannya, harus ditambahkan pengetahuan, harus ditambahkan penguasaan diri. Penguasaan diri perlu. Jadi nggak cukup hanya porsia saja. Alai masih suka pangarima serimason, emosinya tinggi, masih suka marbada, nggak bisa.
Makanya harus ditambahkan ketekunan lagi. Porsea, jala benget, manaon, unang murah-murah, madili, marungut-ungut, manihai, debata. Ini harus semua ditambahkan dalam iman kita. Bapak Ibu, inilah tugas kita sekarang. Kalau Minggu Judika menitipkan, mendorong kita agar supaya mendapatkan keadilan Tuhan yang menyelamatkan sesuai dengan topik kita, mari kita tingkatkan haporsian kita, iman kita, hidup keberagamaan kita Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang yang sempurna dan memiliki keadilan yang menyelamatkan. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di pertengahan Minggu Judika 29 Maret 2020 ini dari Sefanya pasal 2 ayat 1-3 dengan cara mensubscribe, bahkan bantu saya juga untuk men-share, membagikan videonya agar semakin banyak orang yang mendapatkan keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video saya yang lain agar saudara memiliki pemahaman dan sentuhan rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti pertanyaan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, horas, amin. Terima kasih untuk yang sudah saya rekam dan akan di-share kepada jemaat. Terima kasih. Yesus berdoa menjawab. Syukur, terima kasih Tuhan.